shit hot. Oh, I'ma light the shit up. Yeah, I'ma make the shit hot. Oh, I'ma light the shit up. Light the shit up. Selamat datang di channel Mahanime. Anime isekai menjadi salah satu subgenre yang banyak digemari oleh para penontonnya dengan cerita tentang berpindah atau bereinkarnasi ke dunia lain, membuat ceritanya menjadi semakin menarik untuk ditonton. Apalagi dengan sosok perubahan karakter utama dari seorang biasa menjadi orang yang mempunyai kekuatan spesial. Karena itu, admin akan memberikan rekomendasi 10 anime isekai dengan karakter utama mempunyai kekuatan overpower. Jangan lupa untuk subscribe untuk membantu channel ini tetap aktif dan aktifkan loncengnya agar tidak ketinggalan update terbaru. Langsung saja, ini 10 anime isekai dengan MC overpower yang wajib ditonton versi Mahanime. Tsuki Gami Chibiku Isekai Docho. Sebagai bagian dari kontrak misterius yang disepakati oleh seorang dewi dan orang tuanya bertahun-tahun yang lalu, Makoto Mizumi menemukan dirinya dikirim ke dunia lain untuk bertemu dengan sang dewi dan menjadi pahlawan. Namun, dewa tersebut menganggap Makoto sebagai seorang yang mengerikan, bahkan menolak untuk melihatnya dan mencabut gelar kepahlawanannya. Dengan jijik, memberinya kemampuan untuk memahami semua bahasa kecuali bahasa manusia sebagai kompensasi. Sang dewi mengusir Makoto ke tepi terjauh gurun, jauh dari peradaban manusia. Karena perbedaan antara bumi dan dunia baru ini, kemampuan fisik dan magis yang melekat pada Makoto terbangun, membuatnya sangat kuat. Dia bertemu dengan berbagai demi-human dan makhluk mistis yang akhirnya terpikat dengan karakteristiknya dan bergabung dengan Makoto dalam membangun komunitas baru di mana mereka semua dapat hidup berdampingan secara damai. Tate no Yusa no Nariagari. Bercerita tentang karakter utama bernama Iwatani Naofumi yang dipanggil ke sebuah dunia paralel bersama dengan 3 orang lainnya untuk menjadi para pahlawan demi melindungi dunia dari gelombang bencana. Mereka semua diperlengkapi dengan senjata legendaris seperti pedang, tombak, panah, dan perisai ketika mereka dipanggil. Naofumi sendiri menerima perisai legendaris, sebuah peralatan dengan pertahanan yang mutlak, sementara yang lain menerima senjata yang mampu untuk menyerang. Namun, karena kurangnya karisma dan pengalaman Naofumi, ia hanya ditemani oleh salah satu rekannya saja, sementara yang lain memiliki beberapa rekan. Namun setelahnya, Naofumi dikhianati dan difitnah oleh rekannya sendiri. Ia dituduh akan melecehkan rekannya. Setelah kejadian tersebut, Naofumi dijauhi oleh semua orang, termasuk raja hingga orang-orang yang di desa. Pikiran Naofumi pun dipenuhi dengan balas dendam dan kebencian. Dengan demikian, takdirnya di dunia paralel pun dimulai. Ia mencoba meningkatkan level meskipun keterampilan serangannya lemah. Naofumi memulai petualangan untuk meningkatkan level demi membalaskan dendam pada orang yang telah mengkhianatinya dan untuk membersihkan namanya. Ari Fureta Sukokyu Desekai Sakyu. Bercerita tentang kehidupan biasa seorang otaku bernama Hajime Nagumo yang berusia 17 tahun yang tiba-tiba ketika dia dan teman-teman sekelasnya dipanggil ke dunia fantasi dan ditugaskan untuk menyelamatkan umat manusia. Sementara, teman-teman sekelasnya diberkahi dengan kemampuan mengesankan yang berguna dalam pertempuran, Hajime sendiri diremehkan karena hanya mendapatkan keterampilan transmutasi yang lebih rendah yang tidak memiliki kekuatan ofensif yang nyata. Selama ekspedisi di Great Orcus Labyrinth, Hajime dikhianati oleh salah satu temannya dan menjatuhkannya ke dasar jurang. Meskipun berhasil selamat, Hajime dihadapkan dengan monster yang mengancam dan kemalangan yang membuatnya berputar ke dalam mimpi buruk yang suram. Putus asa untuk hidup dan kembali ke rumah suatu hari, ia memutuskan untuk berjuang demi kelangsungan hidupnya. Hajime dalam perjalanannya untuk menemukan jalan pulang sambil terus berubah dari lemah menjadi yang terkuat.
Kenja no Mago. Seorang pria muda telah meninggal dalam sebuah kecelakaan. Kemudian ia terlahir kembali di dunia lain menjadi seorang bayi. Setelah itu, ia diurus oleh pahlawan patriot bernama Merlin Wolford dan diberi nama Sin. Dia bereinkarnasi ke dunia Merlin sambil tetap mempertahankan ingatan masa lalunya. Seiring berlalunya waktu, Sin menampilkan bakat yang tak tertandingi dalam casting sihir dan seni bela diri yang membuat Merlin selalu takjub. Kemudian, pada ulang tahunnya yang ke-15, menjadi jelas bahwa Sin hanya mengembangkan keterampilan tempurnya dan tidak ada yang lain. Meninggalkannya dengan kecanggungan sosial yang mencolok, kurangnya wawasan tentang dunia luar, dan rasa tanggung jawab yang lumayan. Alhasil, Sin mendaftar di Akademi Sihir Kerajaan untuk mengasah kemampuannya dan menjadi dewasa di antara remaja lainnya. Namun menjalani kehidupan normal tidak mungkin karena ia adalah cucu dari pahlawan dan kekuatannya yang sangat besar. Mau sama Fitrai. Akira Ono adalah pekerja biasa yang mengelola MMORPG Infinity Game. 15 tahun setelah membuat game, Ono memutuskan untuk mematikan server sekali dan untuk selamanya. Namun, saat jam menunjukkan tengah malam, dia entah bagaimana menemukan dirinya dalam tubuh setengah baya Hakuto Kunai, Raja Iblis dari Infinity Game. Segera setelah transportasi misteriusnya, dia menyaksikan Iblis Griol mengejar seorang gadis kecil bernama Aku. Meskipun dia dengan mudah mengalahkan makhluk itu, Hakuto masih khawatir dengan keadaannya saat ini. Meragukan apakah dia benar-benar ada di dunia ciptaannya, Hakuto memutuskan untuk menyelidikinya, membawa Aku sebagai pemandu dan pendampingnya. Hakuto memulai perjalanan untuk mencari tahu siapa atau apa yang memanggilnya ke dunia fantasi tersebut. No Game No Life. No Game No Life adalah anime tentang dunia game. Bermula dari karakter utama kakak beradik bernama Sora dan Shiro. Di kehidupan tertutup mereka adalah duo gamer yang tidak pernah kalah di balik nama pengguna legendaris Kuuhaku atau Blank. Mereka melihat dunia nyata hanya sebagai permainan buruk lainnya. Namun, sebuah email aneh yang menantang mereka untuk bertanding catur mengubah segalanya. Saudara laki-laki dan perempuan itu terjerumus ke dunia lain di mana mereka bertemu Ted, sang dewa permainan. Dewa misterius itu menyambut Sora dan Shiro ke Discord dunia game, sebuah game di mana semua bentuk konflik dari pertengkaran kecil hingga nasib seluruh negara tidak diselesaikan melalui perang, tetapi melalui permainan beresiko tinggi. Sistem ini bekerja berkat aturan mendasar di mana masing-masing pihak harus bertaruh sesuatu yang mereka anggap sama nilainya dengan taruhan pihak lain. Duo gamer jenius Sora dan Shiro akhirnya menemukan alasan nyata untuk terus bermain game, yaitu untuk bisa mengalahkan Ted dan menjadi dewa dari dunia yang baru. Overlord. Seorang pemain game di MMORPG dengan akun bernama Momonga memutuskan untuk tetap tinggal di dalam game yang sedang populer saat itu yang bernama Yggdrasil sebelum game tersebut benar-benar ditutup dan server dimatikan. Namun, saat server dimatikan, ia tertidur dan mendapati dirinya sudah terjebak dan tidak dapat keluar dari game tersebut. Bukan hanya itu, seluruh karakter NPC dalam game tersebut memiliki tingkah layaknya manusia. Karena sudah terlanjur terjebak, akhirnya ia tetap menjalani kehidupan di sana dengan kekuatan yang dimilikinya dan seluruh NPC miliknya, serta mengubah namanya menjadi Ain Soulgun dan mulai menyebarkan namanya ke seluruh dunia untuk mencari apakah ada orang lain selain dirinya yang juga terperangkap dalam game tersebut. Shincho Yusa. Dewi Listarte memanggil pahlawan untuk membantunya dalam dunia Gairbrun dengan tingkat kesulitan hard mode.
sang pahlawan yang dipanggil bernama Seiya Ryuguin memegang status Chitreng. Tapi dia sangat berhati-hati. Bahkan dia membeli 3 set baju besi, yang satu untuk dipakai dan 2 untuk cadangan. Selain menyimpan stok barang dalam jumlah yang tidak masuk akal, ia tetap berada di kamarnya untuk latihan otot sampai ia mencapai level maksimal. Dan bahkan saat dia bertarung melawan slime, dia menggunakan kekuatan penuhnya demi sebuah alasan keamanan. Lock Horizon. Dalam sekejap mata, 30.000 gamer Jepang yang kebingungan dibawa dari kehidupan sehari-hari mereka ke dunia MMORPG populer Elder Tale setelah pembaruan terbaru dari game tersebut. Para pemain tidak dapat keluar dari game. Di antara mereka adalah mahasiswa yang canggung secara sosial yang kebingungan. Dia adalah Shiroe yang memiliki nama asli Kei Shirogane. Dia sendiri memiliki kemampuan di bidang strategi, bahkan ia dikenal sebagai villain in glasses atau Haraguru Megane. Shiroe harus belajar untuk hidup di dunia yang baru ini, memimpin orang lain dan bernegosiasi dengan penduduk asli atau NPC untuk membawa stabilitas ke kota virtual Akihabara. Shiroe sendiri sebenarnya adalah seorang guild master. Meskipun awalnya ia enggan bergabung dengan guild, kini ia bergabung dan berusaha mencari cara keluar dari game tersebut. Sword Art Online. Berlatar pada tahun 2022, realistis virtual telah berkembang pesat dan game role-playing online besar yang disebut Sword Art Online diluncurkan. Dengan bantuan teknologi Nevergear, pemain dapat mengontrol avatar mereka di dalam game hanya dengan menggunakan pikiran mereka sendiri. Kirigaya Kazuto atau yang akrab dijuluki Kirito adalah salah satu dari pemain game tersebut bersama dengan 10.000 orang lainnya. Di dunia Aincrad yang indah dan rumit, dunia yang penuh dengan senjata abad pertengahan yang fantastis dan monster yang mengerikan. Namun, dalam pergantian peristiwa yang kejam, para pemain segera menyadari bahwa mereka tidak dapat keluar dari game karena pencipta permainan telah menjebak mereka di dunia barunya sampai mereka menyelesaikan semua 100 level permainan. Lebih buruknya lagi, Sword Art Online mengusung ke realistisan game, yaitu jika mereka mati di Aincrad, mereka juga akan mati di kehidupan nyata. Kirito harus beradaptasi dengan realistis barunya, berjuang untuk kelangsungan hidupnya dan agar bisa terbebas dari neraka game virtualnya. Itulah 10 anime isekai dengan MC overpower yang wajib ditonton versi Mahanime. Maaf jika masih banyak kesalahan karena ini merupakan video pertama dari channel ini. Silahkan tulis di kolom komentar jika ada rekomendasi yang kalian inginkan. Terima kasih sudah menonton video ini dan sampai jumpa di video selanjutnya.